lagi dalam program pembelajaran jarak jauh kerjasama Dinas Pendidikan Kota Cirebon dengan tim KKG Kecamatan Lemawungku. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya robbal alamin. Perkenalkan, nama Ibu Putri Eka Setiawati. Ibu berasal dari SD Negeri Pesisir Kota Cirebon. Salam kenal semuanya. Di sini Ibu tidak bosan-bosannya untuk selalu mengingatkan kepada kalian semua agar tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku, yaitu 5M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan menggunakan sabun di air mengalir. Yang ketiga, menjauhi kerumunan. Yang keempat, menjaga jarak. Dan yang kelima, mengurangi mobilitas keluar rumah. Hari ini kita akan melakukan pembelajaran jarak jauh kelas 6 gugus 1 Kecamatan Lemawungku, Kota Cirebon. Tapi sebelum pembelajaran dimulai, alangkah lebih baiknya kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Anak-anak ikuti dari rumah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bim muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah kita membaca doa bersama-sama, sekarang Ibu akan menyampaikan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tema 1, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Subtema 3, pembelajaran ketiga, muatan pelajaran IPA KD 3.1 dan 4.1 dan Bahasa Indonesia KD 3.1 dan 4.1. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, mampu membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Yang kedua, mampu menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Yang ketiga, mampu menyajikan karya tentang perkembangbiakan tumbuhan. Dan yang keempat, mampu menyajikan simpulan secara lisan dan tulis dari teks laporan hasil pengamatan atau wawancara yang diperkuat oleh bukti. Nah, setelah anak-anak mempelajari tentang pentingnya melestarikan hewan dan tumbuhan kemarin, adakah yang dapat kita lakukan untuk mempercepat perkembangbiakan tumbuhan? Tentu ada ya anak-anak, karena perkembangbiakan pada tumbuhan terbagi menjadi 2. Yang pertama, perkembangbiakan generatif atau melalui perkawinan. Dan yang kedua, perkembangbiakan vegetatif tanpa melalui perkawinan. Sekarang anak-anak amatilah gambar seri berikut ini ya. Kita lihat gambar serinya. Gambar seri di sini merupakan salah satu contoh gambar perkembangbiakan generatif, yaitu pada pohon atau buah mangga. Yang pertama kita lihat gambar pertama, ada gambar kupu-kupu dan juga daun mangga ya anak-anak, itu ada bunganya juga. Kupu-kupu di situ melakukan pembuahan atau perkawinan yang terjadi pada putik dan benang sari, sehingga terjadilah gambar 2, yaitu adanya buah pembuahan hasil dari penyerbukan tadi. Kemudian setelah buah pastikan ada bijinya. Nah, biji tadi bisa ditanam kembali sehingga mendapatkan atau akan menjadi tumbuhan mangga yang baru. Itu merupakan salah satu contoh perkembangbiakan generatif. Sehingga dapat diketahui bahwa perkembangbiakan generatif yaitu perkembangbiakan tumbuhan melalui perkawinan sel kelamin jantan atau yang biasa disebut benang sari dan sel kelamin betina atau yang biasa disebut putik.
Selanjutnya adalah perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, vegetatif alami, dan yang kedua, vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami terbagi menjadi 7 macam. Yang pertama adalah akar tinggal atau rizoma. Contohnya jahe, lengkuas, temulawak, kunyit, dan alang-alang. Yang kedua adalah umbi lapis. Seperti pada gambar, umbi lapis di sini contohnya adalah bawang merah. Selain itu, bawang bombay, bawang putih, dan bunga bakung. Yang ketiga adalah umbi batang. Umbi batang seperti pada gambar, contohnya yaitu singkong, ubi jalar, dan kentang. Sedangkan umbi akar yaitu contohnya seperti pada gambar wortel. Nah, selanjutnya tunas adventif. Tunas adventif contohnya cocor bebek, pohon sukun, dan pohon cemara. Nah, yang keenam adalah spora. Spora ini adalah khusus untuk tumbuhan paku-pakuan. Yang terakhir yaitu geragi. Geragi atau disebut stolon. Contohnya arbei, stroberi, pegagan, semanggi, dan rumput teki. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai perkembangbiakan vegetatif buatan. Nah, di sini terdapat 5 macam perkembangbiakan vegetatif buatan. Gambar yang pertama yaitu gambar dengan cara mencangkok. Gambar kedua adalah cara mengenten atau menyambung. Gambar ketiga adalah gambar stek batang. Yang keempat merunduk. Dan yang kelima adalah gambar perkembangbiakan secara okulasi atau menempel. Kita bahas satu-satu ya anak-anak. Sebelum itu, dapat kita ketahui bahwa perkembangbiakan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan tumbuhan yang tidak melalui perkawinan, melainkan dilakukan melalui campur tangan manusia untuk mendapatkan tumbuhan yang memiliki mutu tinggi, antara lain buahnya menjadi lebih banyak, akarnya menjadi lebih kuat, dan tahan dari berbagai penyakit tanaman. Perkembangbiakan secara vegetatif buatan yang pertama yaitu mencangkok. Mencangkok merupakan salah satu cara paling mudah untuk memperbanyak tanaman. Tujuannya untuk mendapatkan keturunan yang bermutu dari suatu tumbuhan. Keuntungannya adalah dapat memperoleh tanaman yang berbuah lebih cepat dengan mutu produksi sama dengan induknya. Tapi kekurangannya, tanaman hasil cangkokan mudah roboh karena hanya memiliki akar serabut saja. Langkah-langkah mencangkok. Yang pertama yaitu tandai bagian yang akan dicangkok. Yang kedua, buat sayatan melingkar sepanjang 3-5 cm di bagian bawah kuncup daun. Yang ketiga, hilangkan kambium dan lendir dengan pisau, kemudian keringkan selama 2-5 hari. Yang keempat, tutup bekas sayatan dengan campuran tanah dan pupuk. Yang kelima, bungkus bekas sayatan dengan plastik berlubang atau sabut kelapa. Siram dengan teratur ya. Kemudian yang keenam, buka pembungkus, potong ranting pada bagian bawah pembungkus. Setelah itu, ranting yang sudah berakar dipindahkan dan ditanam pada pot tersendiri agar tanaman tumbuh sebagai tanaman baru. Perkembangbiakan vegetatif buatan yang kedua adalah mengenten atau biasa disebut juga menyambung. Nah, cara ini dilakukan dengan pucuk tanaman dan batang tanaman lain. Tujuannya adalah untuk memperoleh tumbuhan yang memiliki akar kuat, batang yang kukuh, serta rasa buah yang enak. Seperti pada gambar di sampingnya anak-anak dapat dilihat. Nah, tumbuhan yang dapat disambung antara lain kopi, mangga, dan durian. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, belah bagian tengah batang bawah. Kedua, potong pucuk atas dan membentuk baji. Yang ketiga,
Pucuk atas disambungkan dengan batang bawah, dan yang keempat, ikat dengan tali plastik seerat mungkin sehingga sambungan menjadi kukuh atau kuat. Yang terakhir, diamkan hingga kedua bagian menyatu, sirami dan beri pupuk secukupnya. Selanjutnya, perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara stek batang. Perkembangbiakan tumbuhan ini dilakukan dengan cara menanamkan potongan atau bagian dari tumbuhan ke dalam tanah. Bagian yang dapat ditanam berupa batang, tangkai, atau daun. Tapi harap diingat, tidak semua tumbuhan dapat disetek. Contoh tumbuhan yang dapat disetek adalah singkong, yaitu batangnya, dan mawar, tangkainya. Cara mensetek yang pertama adalah potong bagian batang atau tangkai secara runcing. Kedua, tancapkan ke dalam tanah. Dan yang ketiga, tunggu beberapa hari, potongan tersebut mampu menumbuhkan akar dan tunas baru. Perkembangbiakan vegetatif buatan yang keempat yaitu merunduk. Merunduk adalah salah satu cara perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan yang bercabang panjang, berbatang lentur, tidak mudah patah, dan merunduknya ke tanah agar batang dapat berkembang dengan baik. Pada ruas-ruas batang akan tumbuh akar dan menjadi tanaman yang baru. Contoh tumbuhannya yaitu arbei, stroberi, dan anggur. Langkah dalam merunduk yaitu yang pertama, pilih bagian batang yang cukup tua dan lentur, kerat sedikit bagian batang tersebut, kemudian rundukkan dan benamkan bagian yang telah dikerat ke dalam tanah, siram dengan teratur, dan yang terakhir, setelah tumbuh akar, pisahkan batang untuk ditanam sebagai tanaman baru. Perkembangbiakan vegetatif buatan yang terakhir yaitu okulasi atau biasa disebut juga menempel. Cara ini yaitu menempelkan tunas pada batang tanaman sejenis yang akan dijadikan induk. Tujuannya untuk menggabungkan dua tumbuhan yang berbeda sifatnya sehingga dihasilkan tumbuhan yang memiliki dua jenis buah atau bunga yang berbeda. Langkah-langkah dari okulasi yang pertama, ambil tunas pada tanaman 1, kemudian pada tanaman 2, sayat kulit batang hingga membentuk seperti juluran lidah. Yang ketiga, tempelkan tunas ke batang tanaman 2 yang kulitnya telah disayat dan dibuka sebagian. Yang keempat, tutup kelebihan kulit batang dengan tali plastik, ikat dengan kencang, sambungkan mata tunas dan batang. Jika berhasil, tunas akan berwarna hijau, tumbuh, dan menyatu dengan batang utama. Setelah membahas perkembangbiakan tumbuhan tadi, itu merupakan salah satu cara kita untuk membantu perkembangbiakan tumbuhan. Berarti kita telah ikut melestarikan keberadaannya ya anak-anak. Itulah wujud syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita dapat mengetahui berbagai macam perkembangbiakan pada tumbuhan, baik itu tentang vegetatif maupun generatif, supaya tercipta selalu tumbuhan yang lestari. Nah, sekarang Ibu memiliki sebuah teks bacaan. Anak-anak baca teks tersebut dengan teliti dari rumah ya. Nah, setelah dibaca, kalian akan mengetahui informasi apa saja yang ada dalam teks tersebut.
Baik anak-anak, setelah kita membahas tentang perkembangbiakan pada tumbuhan, bahas juga tentang teks bacaan yang tadi sudah kalian baca dengan teliti, di sini Ibu memiliki 5 buah pertanyaan yang harus anak-anak isi dari rumah ya. Ditulis pertanyaannya, kemudian dijawab dengan benar. Pertanyaan yang pertama yaitu, sebutkan tanaman yang bisa diperbanyak dengan cara stek batang. Yang kedua, nomor 2, jelaskan langkah-langkah vegetatif buatan dengan cara merunduk. Pertanyaan ketiga, tuliskan tujuan dari cara perkembangbiakan vegetatif buatan mengenten. Yang keempat, tuliskan ide pokok dari teks bacaan pada tayangan tadi yang sudah kalian baca ya. Dan yang terakhir, buatlah kesimpulan dari teks bacaan pada tayangan tadi. Tak terasa anak-anak, ternyata pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini yang pertama adalah perkembangbiakan pada tumbuhan terbagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan generatif atau perkawinan dan perkembangbiakan vegetatif tanpa perkawinan. Kesimpulan kedua, perkembangbiakan vegetatif terbagi menjadi dua juga, yakni vegetatif alami dan vegetatif buatan. Yang ketiga, vegetatif alami diantaranya adalah akar tinggal, umbi lapis, umbi akar, umbi batang, tunas adventif, spora, dan geragi. Nah, vegetatif buatan diantaranya mencangkok, mengenten atau menyambung, stek batang, merunduk, dan okulasi atau menempel. Yang kelima, mencari ide pokok dalam sebuah teks bacaan, kita dapat lihat pada awal paragraf. Dan yang terakhir, membuat kesimpulan dari sebuah teks bacaan dapat dilakukan setelah kita membaca keseluruhan dari teks tersebut. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di rumah ya anak-anak. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak.